Ina berdiri tegak di balik meja resepsionis marmer Grand Horizon Hotel. Senyum profesionalnya tak pernah luntur. Seragam biru gelapnya membalut tubuh rampingnya dengan elegan, rambutnya yang hitam pekat digelung rapi, dan sepasang mata coklatnya memancarkan ketenangan. Sudah 5 tahun Ina mengabdi pada hotel mewah ini, menyaksikan ribuan wajah datang dan pergi. Setiap hari adalah pengulangan yang sama, senyum, sapa, layani. Namun jauh di lubuk hatinya, ada kerinduan yang tak terucap, sebuah hasrat akan sesuatu yang lebih, sesuatu yang menggugah jiwanya yang tersembunyi di balik topeng profesionalisme. Suatu sore yang biasa, pintu putar hotel berputar, dan seorang pria melangkah masuk. Posturnya tinggi tegap, dengan setelan jas abu-abu yang pas membalut tubuh atletisnya. Rambut hitamnya sedikit berantakan, namun menambah pesona maskulinnya. Mata kelabu tajamnya menyapu lobi, lalu berhenti pada Ina. Ada sesuatu dalam tatakan itu yang membuat Ina sedikit salah tingkah, bukan tatapan biasa seorang tamu, melainkan sorot yang dalam, seolah melihat lebih dari sekedar resepsionis. "Selamat sore, ada yang bisa saya bantu?" Ina menyapa, suaranya tetap ramah namun sedikit bergetar. "Selamat sore," balas pria itu, suapan katanya lembut namun berwibawa. "Saya Arya, saya ada reservasi." Saat Ina sibuk dengan komputernya, Arya tak mengalihkan pandangannya dari Ina. Ia memperhatikan garis rahang Ina yang tegas namun lembut, bibir penuhnya yang tersenyum tipis, dan bagaimana cahaya lampu lobi memantul indah di pipinya. Ina merasakan tatapan itu, sensasi aneh menjalar di kulitnya, seolah ada percikan listrik halus. Jantungnya berdebar sedikit lebih cepat. Arya menginap selama seminggu untuk urusan bisnis. Setiap pagi, ia akan melewati meja resepsionis, dan setiap malam saat kembali, ia akan mencari Ina. Pertukaran sapaan singkat mulai berkembang menjadi obrolan ringan. Ia akan menanyakan tentang cuaca, atau memberikan pujian kecil tentang bagaimana Ina selalu terlihat segar meskipun jam kerjanya panjang. Ina mendapati dirinya menantikan kedatangan Arya, sebuah perasaan baru yang asing namun menyenangkan. Suatu malam setelah shiftnya berakhir, Ina sedang menunggu taksi di luar hotel. Arya muncul di sampingnya, mengenakan kaos polo santai dan celana chino. "Menunggu taksi, Ina?" tanyanya, suaranya lebih lembut dari biasanya. "Ya Pak Arya, sudah malam, taksi agak sulit." "Jangan panggil saya Pak Arya, panggil saja Arya." Ia tersenyum, dan senyum itu meruntuhkan sedikit dinding pertahanan Ina. "Jika Anda tidak keberatan, saya bisa mengantar Anda pulang. Mobil saya ada di sana." Ia menunjuk ke sebuah sedan hitam mewah. Ina terkejut, namun ada dorongan kuat dalam dirinya untuk menerima. "Apakah tidak merepotkan?" "Sama sekali tidak. Lagi pula, saya baru saja selesai makan malam dan ingin berjalan-jalan sebentar." Perjalanan pulang terasa singkat. Mereka berbicara tentang hal-hal di luar pekerjaan. Arya bercerita tentang perjalanannya, tentang mimpinya membangun sebuah galeri seni. Ina, yang biasanya tertutup, menemukan dirinya berbagi tentang kecintaannya pada buku dan impian masa kecilnya menjadi seorang penulis. Ada koneksi yang tak terduga, sebuah benang tipis yang mulai terjalin di antara mereka. Saat Arya mengantarnya sampai depan pintu apartemennya, tangannya tanpa sengaja menyentuh tangan Ina saat Ina mengambil tasnya. Sentuhan itu singkat namun meninggalkan jejak hangat yang membakar di kulit Ina. Beberapa hari berikutnya, interaksi mereka semakin intens. Arya selalu menemukan alasan untuk singgah di meja resepsionis, bahkan hanya untuk tersenyum dan bertukar pandang. Ina mendapati dirinya sering melamun, memikirkan senyum Arya, tatapan matanya, atau suara beratnya. Gairah yang terpendam dalam dirinya mulai terusik, sebuah gelombang emosi yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ia merasa seperti bunga yang perlahan mekar, merindukan sentuhan cahaya matahari. Malam terakhir Arya menginap di hotel, ia meninggalkan sebuah kartu kecil di meja resepsionis sebelum check out. "Saya ada janji makan malam di luar, tapi setelah itu, saya ingin sekali bertemu dengan Anda. Ini nomor kamar saya. Jika Anda bersedia, datanglah setelah shift Anda selesai." Ina membaca pesan itu, jantungnya berdebar kencang. Itu adalah undangan, sebuah ajakan yang berani, dan Ina tahu ia tidak bisa menolaknya. Setelah shiftnya berakhir, Ina berjalan menuju lift. Setiap langkah terasa berat sekaligus ringan. Di dalam lift, ia mematut diri di pantulan cermin. Ia telah melepas seragamnya, menggantinya dengan gaun selutut berwarna merah marun yang jarang ia pakai. Rambutnya dibiarkan terurai ikal.
Ia menyemprotkan sedikit parfum yang memancarkan aroma melati. Dadanya berdebar, nafasnya sedikit memburu. Ini bukan Ina yang profesional, ini adalah Ina yang lain, Ina yang merindukan sentuhan. Ia mengetuk pintu kamar Arya. Pintu terbuka, dan Arya berdiri di sana, mengenakan kemeja putih yang lengannya digulung, memamerkan bisepnya. Matanya yang kelabu memancarkan kehangatan yang membuat Ina merasa seolah seluruh tubuhnya dilebur. "Kau datang," bisiknya, suaranya serak. Ada senyum tipis di bibirnya, senyum yang penuh arti. Ina hanya mengangguk, terlalu terpukau oleh kehadirannya. Kamar itu remang-remang, hanya diterangi oleh lampu meja yang redup dan cahaya kota di luar jendela. Ada aroma kopi dan maskulin yang menenangkan. Arya mengulurkan tangannya, dan Ina tanpa ragu menyambutnya. Jemari mereka bertaut, dan sensasi listrik itu kembali, lebih kuat dari sebelumnya. Arya menariknya perlahan masuk, menutup pintu di belakang mereka. "Aku tahu, ini mungkin terlalu cepat," kata Arya, suaranya rendah dekat di telinga Ina. "Tapi, sejak pertama kali melihatmu, aku merasa ada sesuatu yang berbeda." Ina mengangkat wajahnya, menatap mata Arya. "Aku juga merasakan hal yang sama, Arya." Arya mengusap pipi Ina dengan ibu jarinya, sentuhannya lembut namun penuh hasrat. Ina memejamkan mata, menikmati sensasi itu, seluruh tubuhnya merespon dengan gemetar halus. "Kau begitu cantik, Ina," bisiknya, dan Ina merasa pipinya memerah. Arya mendekat, perlahan, seolah ingin memberi Ina waktu untuk mundur. Namun, Ina tidak ingin mundur. Ia ingin lebih, ia ingin merasakan bibir Arya di bibirnya, ingin tenggelam dalam pelukannya. Gairah yang selama ini terkunci rapat dalam dirinya kini mendesak keluar, membakar setiap inci kulitnya. Bibir Arya menyentuh bibir Ina, lembut pada awalnya, seperti tentuhan kupu-kupu. Kemudian, ciuman itu semakin dalam, semakin menuntut. Ina balas menciumnya dengan intensitas yang sama, melepaskan segala keraguan dan rasa takutnya. Tangannya melingkar di leher Arya, menariknya lebih dekat, seolah ingin menyatu dengannya. Arya memeluk pinggang Ina erat, menariknya hingga tak ada jarak di antara mereka. Ciuman itu adalah ledakan emosi, sebuah pengakuan tanpa kata. Mereka bercium seolah waktu berhenti, seolah tidak ada dunia di luar kamar itu. Gairah memabukkan menguasai mereka, setiap sentuhan, setiap desahan adalah janji yang tak terucap. Arya menggendong Ina perlahan, membawanya ke tepi ranjang. Ina tidak melawan, hanya menatap mata Arya, matanya sendiri berkilat dengan keinginan yang sama. Malam itu, di bawah keremangan lampu kota yang menembus jendela, Ina dan Arya menemukan satu sama lain. Sentuhan mereka menjadi lebih berani, lebih intim, menjelajahi setiap lekuk tubuh dengan kelembutan dan hasrat yang membara. Ina merasakan dirinya sepenuhnya hidup, sepenuhnya diinginkan, sepenuhnya dicintai. Setiap desahan adalah melodi, setiap sentuhan adalah puisi. Mereka saling memberi dan menerima dalam sebuah tarian kuno yang penuh gairah dan keintiman. Ketika fajar menyingsing, mereka terbangun dalam pelukan satu sama lain. Cahaya pagi menyaring masuk, menerangi rambut Arya yang berantakan dan senyum puas di bibir Ina. Tidak ada kata-kata yang diperlukan, hanya tatapan mata yang penuh pengertian dan kehangatan. "Aku tidak ingin pergi," bisik Arya, mengusap lembut rambut Ina. Ina menyandarkan kepalanya di dada Arya, mendengarkan detak jantungnya yang stabil. "Bagaimana dengan kita, Ina?" tanyanya, suaranya serius. Ina mengangkat kepalanya, menatap mata Arya. "Aku tidak tahu, tapi aku tahu satu hal, Arya. Aku ingin tahu, Arya." Arya tersenyum, senyum yang menjanjikan sebuah awal, sebuah petualangan baru. Ia mencium kening Ina dengan lembut. "Aku akan kembali, Ina, secepatnya, dan kali ini aku akan tinggal lebih lama." Ina tahu bahwa dunia mereka berbeda. Ia adalah resepsionis hotel, ia adalah seorang pelancong. Namun, malam itu mereka telah membangun jembatan di antara dunia mereka, sebuah jembatan yang terbuat dari hasrat, gairah, dan janji cinta yang baru bersemi. Ina memejamkan mata, merasakan kebahagiaan yang meluap di hatinya. Kehidupan di Grand Horizon Hotel mungkin akan kembali ke rutinitasnya, namun Ina tahu hatinya tidak akan pernah sama lagi. Ia telah menemukan gairah yang selama ini ia cari, bukan hanya dalam cinta, tetapi juga dalam dirinya sendiri.